Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah hari Senin ya kita ya. Semoga di pagi hari ini, di pagi yang cerah, kita semua bisa mengikuti kegiatan dan juga belajar dengan baik dan lancar, tidak ada kurang satu apapun. Kita juga diberi kesehatan sebenar-benarnya dalam hal kesehatan kita. Kemudian, nah betul tadi Teacher Lia sudah menyampaikan bahwa kita hari ini akan mengadakan kegiatan yang namanya Meet the Expert. Dari judul di Zoom yang sudah saya buka di linknya juga ada namanya Meet the Expert Grade 5. Oke, wah ini juga sudah ada share apa namanya share slide foto-foto dari Raja Ampat kayaknya sangat menggiurkan ya. Baiklah kalau begitu kita akan mulai terlebih dahulu. Tujuan dari Meet the Expert kita hari ini apa sih? Nah, yang pertama kita akan tadi sudah disampaikan oleh Teacher Lia bahwa tujuan kita adalah belajar tema utama kita di proyek ketiga kita adalah Amazing Race Indonesia. Nah, untuk itu karena kita berkaitan dengan proyek kita yang ketiga Amazing Race Indonesia, maka Teacher Lia, Teacher Eli, Teacher Ana, Teacher Anggi, Teacher Ira, juga Teacher Saura mengajak kalian anak-anak kelas 5 kita akan pergi jalan-jalan menuju Raja Ampat, tapi pasti ada yang memandu ya. Untuk itu sebelumnya kita akan memberitahu dulu, Teacher Ana memberitahu dulu bahwa apa sih tujuan kita belajar sampai ke Raja Ampat ini. Yang pertama kita akan mengetahui kondisi geografis Indonesia menggunakan aplikasi Google Earth ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar di pagi hari ini menggunakan Zoom, Meet Zoom ini adalah kalian mempelajari lebih jauh kebudayaan dan juga kekayaan alam Indonesia, khususnya kekayaan alam yang ada di daerah Papua dan khususnya lagi adalah di Raja Ampat. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian akan melakukan refleksi ya menggunakan aplikasi Menti dengan Teacher Lia. Namun untuk itu agar tahu refleksinya apa yang akan kalian tuliskan di aplikasi Menti nanti, kalian akan harus ya, bukan akan harus mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Gita. Nah, ini sudah disinggung siapa nih nama pembicaranya. Tadi Teacher Lia juga sudah sampaikan nama pembicaranya adalah Kak Gita atau Mbak Gita. Nah, untuk itu Teacher Ana akan menyampaikan siapa sih Kak Gita itu, pembicara kita yang jauh sekali dari pulau seberang paling ujung timur Indonesia, yaitu Kak Gita Anastasia. Beliau ini adalah CEO Arborek Dive Shop dan juga CEO KBLC Raja Ampat. Nah, KBLC itu apa sih? Nah, KBLC itu adalah Kitong Bisa Learning Center. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu KBLC atau Kitong Bisa Learning Center, nanti kalian boleh lebih banyak bertanya kepada kepada Kak Gita ya. Nah, tapi sedikit saya berikan bocoran, KBLC itu adalah satu organisasi yang dipimpin oleh Kak Gita. Beliau memimpin KBLC ini sebagai saran untuk mensupport kemajuan pendidikan Indonesia, terutama masyarakat dan anak-anak yang ada di Papua, utamanya lagi di Raja Ampat ya. Kemudian Kak Gita ini juga seorang aktivis lingkungan, utamanya di lingkungan perairan ya. Nah, tidak panjang lebar, Teacher Ana akan berikan waktunya kepada Kak Gita. Dipersilakan Kak Gita. Selamat pagi adik-adikku, ibu guru, Pagi. semuanya. Salam, apa kabar? Pagi. Kalian semua di sana sehat Gita. ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya
Kak Gita Anastasia. Sekarang ini kita live langsung dari sini. Saya tinggal di Kampung Arborek di Raja Ampat, Papua Barat. Saya mau mengajak adik-adik semua dan ibu guru mau bercerita sedikit soal Raja Ampat. Tapi sebelumnya perkenalkan tadi sudah di depan di awal kalau kakak ini CEO dari KBLC Raja Ampat. Jadi KBLC itu adalah Kitombisa Learning Center Raja Ampat. Salah satu Kitombisa cabang dari Kitombisa yang dipimpin oleh, kalian kenal staf sus presiden yang namanya Kakak Billy Mambrasar? Tidak. Salah satu staf sus milenial yang dipimpin oleh staf sus milenial presiden. Tidak. Kakak Billy Mambrasar itu nanti coba belajar, pasti ada. Nah, jadi beliau itu adalah salah satu ipar atau keluarga dari kami yang terpilih menjadi staf sus. Sekaligus juga beliau adalah founder dari Yayasan Kitombisa. Nah, salah satu Kitombisa yang ada di Papua adalah di Raja Ampat yang dipimpin oleh saya. Oke, terus selain itu juga kakak punya satu usaha di sini yang namanya Arborek Dev Shop atau Arborek Dev Center. Jadi tempat usaha kami ini kita bekerjasama dengan masyarakat lokal di sini untuk ngajak tamu-tamu menyelam. Siapa di sini yang sudah pernah ke pantai atau ke laut? Siapa yang sudah pernah menyelam? Aku sering. Enggak. Aku snorkeling. Oh, snorkeling. Oke, sip. Aku di Bali. Oh, di Bali. Wah, hebat udah ke Bali. Terus siapa lagi? Siapa yang paling jauh di sini? Ancol. Oke. Bali udah bagus itu. Gorontalo. Anyar. Oke, jadi dev shop kita ini kita buka dev shop untuk ngajakin kakak punya tamu-tamu yang kebanyakan tamu-tamu dari luar. Cuma karena corona sekarang ini kita nggak bisa ada tamu, ya kan? Jadi nanti iya, jadi nggak boleh jalan-jalan dulu ya, nggak apa-apa jalan-jalannya virtual dulu ya, supaya. Jadi ini kakak mau ngajakin kalian jalan-jalan, tapi dengan satu syarat, boleh nggak? Ya Bu Guru minta izin ya. Satu syarat begini, nanti selesai kakak ajak jalan-jalan, kakak kasih pertanyaan, ya, kasih pertanyaan harus dijawab yang benar. Nanti kalau yang benar, kakak kasih hadiah, mau kah tidak? Mau nggak? Mau nggak? Nanti kakak kan ada 3 pertanyaan. Kalau kan ada 3 pertanyaan, nanti kakak cuma sumbang satu hadiah saja. Invisible. Hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya apa? Ada hadiah yang kakak kirim langsung dari Raja Ampat ke sana. Ayo. Jauh loh. Biasanya kan dari kota ke sini di Batu meteor. Terus Google aja. Waduh. Wah, sangat Ikan hiu. Oh, jangan dong, masa ikan hiu dikirim. Waduh. makan tomat. Oh. Ikan hiu makan tomat. I love you so much maksudnya. Wah, jago gombal cuy. Ya dong, jago gombal dong. Masa sih guru nggak bisa digombalin? Ikan hiu, makan ikan hiu. I love you. Wait aja. I love you too. Kembali ini sih belajar. Oke, kita sekarang mulai cerita ya. Kakak mulai cerita soal Raja Ampat ya. Sebenarnya gini, tadi di awal kakak udah dengar ada yang Main di Raja Ampat. ada yang bilang Raja Ampat atau Raja Ampat. Yang benar Raja Ampat atau Raja Ampat ya? Teacher belum ada di mute. Raja Ampat. Dia yang ngajak gitu. Rajanya ada Ampat. Ya, oke. Cukup saya Satu kali jawabnya. Oke. boleh menjawabnya secukupnya ya, karena kita sangat menunggu-nunggu informasi dan cerita dari Kak Gita ya. Ya. Terima kasih anak-anak. Jadi gini, kakak buka dulu. Sabar. Kakak share screen sekalian.
Oke, jadi Raja Ampat. Kenapa namanya Raja Ampat? Ya, Raja Ampat itu terdiri dari 4 gugusan pulau terbesar. Bisa dilihat di sini di Google Earth-nya. Kita lihat ada 4 pulau besar. Ya, yang pertama adalah Waigeo, yang kedua Batanta. Masih di slide. Iya. Oh, masih di slide. Oke, Di sebentar. Coba kakak cek dulu. Coba di sebelah sini. Coba ya. Sharing ini, share screen-nya yang ini. Oke, ini udah? Sudah? Sudah, Sudah, Kak. Sudah. Jadi Raja Ampat. dong. Oke, jadi Raja Ampat itu terdiri dari 4 pulau besar, ya. Ada Batanta, ada Salawati, ada Waigeo, dan ada Misol. Oke. Jadi ini. Ada di sini. Jadi letaknya itu ada di kepala burung Pulau Papua. Jadi ini Pulau Papua besar. Jadi dia ada di kepala sini. Ada di sebelah sini. Itu ada Raja Ampat. Oke. Sekarang kita jalan-jalan lagi. Yuk kita jalan-jalan lagi biar tahu kita jalan-jalan kemana ya. Kemana dulu nih enak ini? Ke Batanta dulu deh. Oh, ke Amerika. Jangan jauhan. Batanta dulu deh. Kita jalan-jalan ke Batanta dulu ya. Oke. Kita jalan-jalan ke Batanta. Nah, ini Batanta. Coba ini ada yang request remote control of your screen. Siapa ya? Raya Dian Kusumo. Oh, enggak teacher, aku nyoba-nyoba. Iya, karena ini di screen sekarang ada yang coret-coret nih. Ayo, siapa yo? Oh, bukan aku. Aku decline ya. Ada yang anonim, teacher. Oke, aku decline dulu. Soalnya ada yang coret-coret. Oke, sip, sudah. Pasti yang Ini Batanta. Batanta ini pulau besar. Oke, Batanta ini pulau besar. Jadi Batanta itu dia ada beberapa kampung di Pulau Batanta. Jadi Pulau Batanta besar. Di sana kita bisa lihat air terjun, terus juga bisa lihat burung cendrawasih. Pasti sudah pernah dengar burung cendrawasih kan? Terus juga biota laut di sana juga cukup banyak. Nanti kita cerita lagi biota laut yang ada di Raja Ampat itu apa aja. Jadi Batanta ini salah satu pulau besar yang ada di Raja Ampat. Kita jalan-jalan lagi sedikit yuk ke Salawati. Salawati. Mute, please. still singing. Oke, kita ke Salawati. Salawati ini, ya, Salawati juga salah satu pulau besar. Salawati ini 70% penduduknya adalah pendatang. Jadi hanya 30% adalah orang Papua dan 70% adalah pendatang, orang-orang Ternate, orang-orang Tidore, orang-orang Seram, terus juga kebanyakan juga datang dari Sorong. Untuk religi yang ada di sana itu orang Salawati kebanyakan adalah Muslim, makanya terdapat masjid di sana. Tapi juga banyak juga yang Kristiani yang ada di sana. Gitu. Kita cerita agak cepet ya, supaya nanti karena selesai cerita-cerita ini pasti ada ngobrol-ngobrolnya lagi. Sekarang dari sini kita ke Misol. Pasti udah dengar Misol dong? Tapi sudah pernah dengar soal Misol? Aku dengar Aku enggak. Aku baru dengar. Satu orang yang udah pernah dengar Misol, satu orang cerita. Misol itu apa? Misol yang dengarnya risol. Iya sih sama kirain risol. Risol. Risol sama Misol beda di R sama M ya. Risol itu bisa dimakan. Kalau Misol itu nama pulau besar. Oh, bentar, Cer. Ya. Oh, itu kayak pulau yang di West Papua. Ya, pulau di West Papua ya. Pulau Nah, itu dari Pulau Raja Ampat. Dia pulaunya besar, Cer. Dia pulaunya. Oke. Terus juga dia luas wilayahnya.
Mm-mm. Oke, jadi Misol ini dia terletak di selatan Raja Ampat. Saat ini Raja Ampat cukup terkenal dengan beberapa destinasi. Salah satunya adalah Misol yang ada di daerah selatan dan juga Raja Ampat Utara. Raja Ampat Utara itu yang selain nanti saya akan cerita. Kebanyakan itu terletak di Raja Ampat Utara. Kalau Misol ini dia karena letaknya di selatan, jadi untuk sekarang ini masih belum bisa dikunjungin. Yang pertama karena pandemi, dan yang kedua karena akses menuju ke sana masih ditutup. Karena kan dia cuma ada satu ferry, jadi masih belum full 100% dibuka. Nah, Misol ini kepulauan Misol ini terletak paling dekat dengan Kepulauan Seram yang ada di Maluku. Jadi kalau biasanya orang-orang di Misol ini kalau misalnya mendapatkan suplai makanan, terus juga makanan-makanan yang kuliner-kuliner terdapat di Kepulauan Misol, kebanyakan adalah kuliner-kuliner yang diadaptasi kebanyakan dari Maluku. Dari Maluku ada, dan dari Papua juga ada. Nanti ada kalau misalnya Ade kamu sudah mulai bisa buka pakai Google Earth, coba buka Misol, foto-fotonya cukup bagus di sana. Dan aksesnya kalau dari satu lokasi ke lokasi lain masih cukup jauh. Jadi banyak sekali orang-orang suka tanya, Kak, kalau misalnya ke Misol itu mahal nggak sih? Ya, mahal. Karena lebih mahal dibandingkan kalau kita jalan-jalan ke Raja Ampat Utara. Karena Misol itu dia buat kemana-mananya dia harus pakai speed, dia harus pakai transportasi laut. Jamie denger nggak? Jamie, teacher bisa lihat Jamie boboan loh. Nanti Jamie kakak tanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut ke Waigeo. Nah, oke. Waigeo itu adalah pulau terbesar nomor 2 setelah dari Misol. Kepulauan Waigeo ini besar. Kepulauan Waigeo ini besar. Ada Kepulauan Waigeo laut, ada Kepulauan Waigeo darat. Jadi ada beberapa kepulauan di sana. Nah, Waigeo ini sendiri merupakan salah satu akses paling favorit di kalau kita ke Raja Ampat ya. Karena posisi atau lokasinya itu cukup agak sedikit lebih dekat daripada Misol. Kalau nanti di habis ini teacher akan share presentasi how to get there supaya nanti adik-adik dan orang tua dan ibu guru juga bisa tahu menuju ke sana seperti apa. Jadi kalau Waigeo itu merupakan kabupaten dari Raja Ampat. Oke. Jadi kalau misalnya Raja Ampat dia punya kabupaten ada di Waigeo. Nah, di Waigeo ini biasanya sentral dibilang bisa sentral bisnisnya dari Raja Ampat. Jadi misalnya kalau yang dari kepulauan-kepulauan jauh, mereka mau belanja biasanya ke Waigeo. Tapi kalau yang di Misol, mereka kalau belanja di Sorong karena lebih dekat ketimbang ke Waigeo. Nah, di Waigeo ini kita bisa belanja seperti kalau kalian belanja ke pasar segala macam enak ya, bisa tinggal buka pintu. Kalau di sini enggak, kayak saya karena kakak tinggal di Arborek, kalau misalnya mau belanja sayur kakak harus pakai perahu dulu ke Waigeo ini gitu. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 jam kakak sampai di Waigeo, baru nanti kakak bisa belanja. Bu Guru, ini siapa sih Bu yang pakai itu, yang remote ada yang coret-coret. Maaf ya anak-anak, Ada yang mohon anonim. dengan sangat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita kan sedang belajar ya. Oke, yuk. Ini berarti tidak menyayangi lingkungan ini kalau masih ada yang coret-coret. Ayo boleh dihapus dulu Anonim, siapa teacher. nih? Anonim. Siapa itu? Ayo. Nanti kalau misalnya yang coret-coret nanti kakak nggak kasih hadiah loh. Teacher, anonimnya bisa di lock, teacher. Coba teacher di lock Teacher, dulu. ada excitement lagi, teacher. Kalau nggak salah. Teacher, ada excitement lagi. Apa? Ada excitement lagi. Excitement. Ya, nanti ini Waigeo. Tadi kan kakak mau cerita tapi
Sudah ada yang coret-coret ya, makanya kan langsung bingung. Belum ya Haura. Haura dengarkan dulu ya sayangnya. Oke, sudah. Dari Wegio, ada yang mau sampai sini 40 besar ini ada mau tanya nggak? Enggak. Sebelum saya cerita daerah utara, terus juga cara menuju ke sini seperti apa, segala macam, saya belum cerita. Enggak. Oke, Ada yang mau mumpung ditanya masih ada waktu untuk bertanya tentang 4 pulau besar yang ada di Raja Ampat, silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Kak Gita sebelum kita berlanjut kepada bagaimana akses menuju Raja Ampat. Ya, yuk yang mau bertanya. Aku. Ya, Oke, silakan Mehdi. Silakan sambil duduk sayang Mehdi. Termasuk kecil itu total ada berapa? siapa yang nanya ini? Oke, Mehdi Mikael dulu kah, ya. Mehdi? Mikael. Mehdi Oke, dulu, Mikael. Aku dulu. Mehdi dulu Iya, baru nanti Mika. Silakan Mehdi. Apa arti dari pulau-pulau di Raja Ampat? Oh, arti namanya. Oke. Kalau Iya. arti namanya sendiri itu sudah dari leluhur, mereka punya nama seperti itu. Tapi kalau Y itu sendiri arti namanya pulau. Jadi kalau kayak Waigo itu pulau. Jadi mereka masing-masing punya nama itu sampai hari ini pun kayak macam Batanta. Mereka karena macam Batanta itu kan dia kalau misalnya kita lihat dari apa ya? Kalau dari kita, posisi saya sekarang ada di Arborek. Kalau kita lihat Batanta itu mereka seperti Batanta itu artinya kayak bukit-bukit gitu loh, perbukitan. Jadi kalau dari jauh tuh kayak kelihatan bukit, padahal kalau kita dekat dia memang tersusun dari pulau-pulau seperti itu. Terus kalau Waigeo itu artinya adalah kepulauan besar, memang kepulauan besar. Terus kalau Salawati itu adalah salah satu nama dari raja yang ada di situ dulu. Kalau misol itu bahasa misol. Kakak sampai hari ini juga belum tahu misol itu artinya apa. Tapi itu bahasa, karena gini bahasa di Raja Ampat pun itu punya sekitar 343 bahasa. 343 bahasa, bukan bahasa, sorry, dialek. Jadi antara saya yang ada sekarang di Raja Ampat Utara ini ada di Kampung Arborek. Kalau saya jalan ke daerah yang Sawai, itu akan beda lagi dialeknya. Terus misalnya saya jalan-jalan, apalagi kalau dari sini saya ke Misol itu mereka punya dialek itu percampuran antara Ternate, Tidore, dengan Maluku, dan Biak. Jadi ya agak cukup ribet ya, agak cukup rumit gitu. Kayak contohnya misalnya kalau di sini kalimat selamat pagi, orang-orang di sini, orang-orang di Raja Ampat sini yang kayak di Arborek atau di beberapa pulau lain kita bilang Arwo. Arwo itu artinya selamat pagi. Tapi kalau di kampung lain mungkin bukan Arwo, tapi ada tambahan aksennya sedikit seperti itu. Nah, kalau tadi Mikael mau nanya apa? Nah, total pulaunya Raja Ampat sekalian sama pulau-pulau yang kecil itu berapa? Ada totalnya kurang, kalau dicatat itu ada 1970-an. Tapi ada beberapa pulau yang karena harusnya sih 2 tahun lalu sudah masuk mulai pendataan. Tapi banyak sekitar 4-3 tahun lalu itu pulau-pulau yang tenggelam, banyak yang hilang karena naiknya air laut gitu. Jadi banyak kalau kita bilang di sini pulau hilang. Banyak pulau hilang. Global warming kan juga berdampak sama Raja Ampat kan? Kenapa, sayang? Global warming. Oh iya, sangat berdampak. Kakak di sini udah kurang lebih 8 tahun. Kakak terasa sekali dampak global warmingnya. Contoh kecil saja. Bukan abrasi, tapi ini turunnya permukaan laut. Kalau kita di sini misalnya kan dalam 1 hari kita bisa hitung pasang surutnya air laut. Kayak sekarang aja kalau misalnya air lagi surut, itu kita bisa lihat karang yang radiusnya kurang lebih sekitar 100 meter dari bibir pantai. Kalau dulu tuh kita nggak terlalu bisa lihat, kalau sekarang sudah bisa lihat. Contohnya itu. Tapi kalau dampaknya untuk coral bleaching segala macam atau pemutihan karang itu masih kecil, belum terlalu signifikan besar gitu. Terus juga naiknya suhu air laut itu juga cukup besar di sini. Waktu mungkin beberapa bulan lalu
kita diving itu suhu di permukaan laut bisa sampai 34. Biasanya itu 30, 31. Sekarang bisa sampai 34. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kak. Ya? Siapa tadi? Oke, masih adakah yang mau bertanya mengenai 4 pulau besar di Raja Ampat ini? Jika tidak, Kak Gita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya. Silakan, Kak. Sudah? Oke, kita sekarang ya? Suka tinggal di situ. Yang Kak Gita suka tinggal di situ. Ya, gimana Ilona ya? Ilona gimana Ilona? Apa yang membuat Kak Gita suka tinggal di situ? Yang membuat saya senang tinggal di sini. Ini juga buat adik-adik semua ya. Kalian tahu, kalian saat ini di sana kan kegiatan sekolahnya daring, sama di sini juga kegiatan sekolah daring. Tapi ada satu hal yang cukup berbeda dan sangat signifikan, dan kalian harus belajar dari anak-anak di sini. Kalau kalian di sini, kalian akan cukup sulit melihat anak-anak main handphone. Tapi tahu nggak mereka mainannya apa? Ayo, kakak boleh sombong dong. Tradisional. Bisa, tapi ada yang lebih keren lagi. Berenang. Bukan, kalau berenang kakak yakin kamu sini pasti semua berenang. PS5. Bukan PS5. Reality. Tahu nggak? Hancurin batu pulau. Bukan. Mereka bisa bawa perahu sendiri. Wadaw. Wadaw. Ada iya. iya. Ayo. Mereka bisa bawa, kamu tahu motor tempel kan? Mereka bisa bawa itu. Lagi nggak bikin gokap. Oh, aku biasanya di bathtub. Kalau kalian mungkin bisa bawa motor, kalau di sini bawa motor laut. Wow, keren banget. Wow, keren. Iya. Jet ski. Ya, kalau di sini jet ski dilarang, sayang. Nggak boleh ada jet ski di sini. Karena jet ski itu dia bisa menimbulkan polusi suara untuk ikan-ikan di bawah, dan dia kan jet ski ini kan cukup ini ya, kalau misalnya dia kenceng banget kan, jadi cukup berbahaya juga gitu. Jadi memang sudah ada peraturannya dari lembaga konservasi, tidak. Kalau surfboard boleh kan teacher? Apa? Kalau surfboard. Surfboard, di sini nggak ada tempat surfing sayangnya. Boleh nggak ada. surfing, Kan di Bali. Ya, kalau di Bali boleh. Kalau di sini belum ada sih satu destinasi, tapi kalau lagi musim angin ya. Tapi kalau lagi nggak musim angin ya nggak ada ombak gitu. Kenapa nggak ngapung aja teacher di air ngapung aja? Kalau ngapung mah bisa setiap saat mau ngapung juga silahkan. Enggak. Kapalnya kapal apa? Nanti sebentar kakak cerita soal hiu ya. Kalian dengar ya. Hiu itu Aku mau nanya. Ya. Tanya apa? Aku mau nanya di Raja Ampat ada banyak hiu nggak? Ampat. Great White Shark ada nggak teacher? Kan aku Apa? Great White Shark ada nggak? Ada. Enggak lah. Banyak, ada Reef White Shark, ada Black Tip Shark, ada Wobegong, ada Tiger Shark, Ada black shark, ada ROG, Bego ada kan Samsung. variannya aneh. ROG. ROG, Samsung. Itu merek apa? ROG itu Republic of Gamers, Samsung. ROG Republic of Game. Republic of Gamers, Aduh. dan HP. Aku gak suka hiu teacher. Malah gamer, Cek. Hiu nggak boleh untuk dimakan, hiu hanya untuk dilihat. Dan Iya. hiu bahaya loh. Ayo. Tapi ada yang sampai dimakan, cari yuk. Oke. Katanya hiu bisa buat obat, Cer. Iya. Itu bohong. Siripnya. Nah, Kawin, Pernah makan hiu teacher. Apakah ikan hiu binatang? Itu sebuah hoax, guys. oke, semuanya tolong di-mute, kakak mau cerita soal hiu. Mute. Oke, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ya, Kak Gita ya, untuk penjelasan berikutnya ya. Berarti mohon bantuan kalian untuk mute dulu. Kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih seru lagi, bagaimana menuju ke Raja Ampat. Silakan, Kak. Oke, kita share screen. Saya punya PowerPoint dulu. Ini. Oke. Sudah? So, ada ininya kan? Gambarnya?
Ada yang slide kan ya? Slide PowerPoint. Slide-nya udah. Nah, Ini Raja Ampat ya. Tadi kan sudah cerita sedikit. Nah, ini kita gimana sih caranya mau ke Raja Ampat? Kalau kalian dari Jakarta, kalian dari Bandung, dari manapun, itu tetap harus masuk ke Sorong dulu. Lah penerbangan. Sebenarnya nggak hanya via pesawat sih sekarang ini. Sekarang ada juga via Pelni juga sudah bisa masuk ke Sorong. Pokoknya mau via apapun, yang penting pertama ke Sorong. Oke. Nanti dari Sorong itu ada dua destinasi. Tadi kakak bilang di awal. Kita pertama menuju Waisai, ya kan? Menuju Waisai ini untuk destinasi wilayah Raja Ampat Utara. Raja Ampat Utara, Raja Ampat Timur, terus juga Raja Ampat daerah barat, itu kita harus menuju Waisai. Nah, dari Waisai kita bisa menggunakan ferry. Ferry itu jarak tempuhnya kurang lebih 2 jam menuju Waisai. Waisai itu yang tadi saya bilang, Waisai itu Ferry itu adalah public ferry. kapal yang besar. Ya, betul, kapal besar. Tapi public ferry yang kakak maksud di sini, kalau misalnya kalian pernah lihat yang seperti Cantika Express, Marina Bahari, yang seperti itu ukurannya. nggak pernah lihat. Ya, jadi Nggak pernah dengar namanya pula. public ferry, kapal. Nah, terus habis itu juga dari Waisai. Nah, Waisai ini terletak di Waigeo yang tadi yang saya kakak cerita di depan. Waigeo itu kan pulau besar. Waisai itu ada di situ. Waisai ini dia sebagai distrik yang ada di salah satu distrik yang ada di Waigeo. Semuanya masuk ke Waisai. Nah, nanti dari situ baru misalnya kita mau ke Arborek, mau ke pulau-pulau lain. Nah, nanti bisa dari situ biasanya dijemput sama yang tinggal di sana. Oke. Nah, biasanya cost-nya itu adalah dari harga 100 sampai dengan 250.000 per orang, tergantung. Mahal banget. Ya, memang kan jauh sayang 2 jam. Aku pengen banget tapi 2 jam, 2 jam itu dari Sorong menuju Waisai. Nah, 100 itu biasanya ekonomi, 250.000 itu yang biasanya VIP, ya. Terus ada lagi yang satu kalau mau menuju Misol. Nah, mau menuju Misol ini kurang lebih 200.000 satu orang, satu perjalanan ya, satu trip. Nah, itu Misol itu jaraknya kurang lebih 4 sampai dengan 6 jam menggunakan public ferry. Nah, karena sekarang kondisi pandemi seperti sekarang, kan kalau dulu sebelum pandemi itu kita setiap hari ada ferry, kapal ferry setiap hari, satu hari itu jam 9 pagi dan jam 2 siang. Both way dari Sorong Waisai atau dari Waisai ke Sorong. Kalau yang Sorong hanya 1 minggu 3 kali. Cuma karena pandemi seperti sekarang ini, Raja Ampat sudah dibuka untuk turis, tapi ferinya masih dikurangin. 1 minggu itu sekarang hanya ada 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Minggu. Gitu. Kalau untuk Misol sekarang ini saya dengar sih mereka masih ditutup, jadi belum ada ferry langsung ke Misol gitu. Dan kalau mau datang ke Raja Ampat, kalau mau datang ke Sorong ataupun Raja Ampat, protokolnya tetap harus dijalankan ya. Kalian harus ikut rapid test, terus juga download aplikasi e-hack. Nanti tanya sama mama sama papa, e-hack itu apa sih Papa? Nanti yang penting kamu download itu, sudah selesai semuanya, nanti tinggal di save, di screenshot, kirimlah, berangkatlah kalian ke Sorong, nanti siapa yang mau jemput segala macam, kalian arrange, kalian tinggal kirim ke mereka, nanti mereka bisa bantu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Tidak tanya? Baik, apakah ada yang mau bertanya untuk perjalanan awal menuju Papua ini, menuju Raja Ampat? Jika tidak, Kak Gita akan melanjutkan lagi ya, Kak? Ya, lanjut ya. Tip. Oke. Nah, ini yang tadi kita cerita di depan, ya, ada 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Background yang saya pakai ini adalah background di mana saya berada sekarang. Pulau saya berada ini, yang ada di background. Keren nggak? So small and cool. Bagus, Char. Ini Nah, I like shark. Itu shark. Backgroundnya ini Ini adalah, salah satu keindahan alam dari Indonesia. ya, gimana sayang? Salah satu keindahan alam dari Indonesia.
Ada tiang. Betul Pak Is. Itu tiangnya itu adalah tiang operator telepon. Jadi kalau ke sini hanya cuma satu operator yang bisa jalan, yaitu Telkomsel. Kalau mau ke sini siapin, yang penting ada tiang besar. Iya, cuma bisa Telkomsel aja, yang lain nggak bisa. Koneksinya itu ya, koneksinya Lemot. Telkomsel. Nah, gitu kan. servisnya kan jauh kan. Ya, jadi kakak cerita sedikit ya soal apa namanya operator telepon di sini. Dulu kurang lebih tahun 2012, 2013 waktu kakak pertama ke sini, di pulau ini masih belum ada sinyal, belum ada tiang, belum ada tower operator, sama sekali belum ada. Jadi kakak kalau mau telepon ya, itu kakak harus naik pohon salah satu pohon aja. Naik salah satu pohon yang ada di sini. Betul, naik salah satu pohon yang ada di sini. Ya, dan itu pun hanya bisa untuk SMS dan telepon. Gitu. Jadi kalau misalnya mau kasih tinggal handphone gitu, cukup digantungin di pohon itu, terus kalau misalnya handphonenya bunyi atau ada SMS, udah tinggal kita naik pakai speaker deh. Jadi nggak bisa ditaruh di telinga begini, nggak bisa karena nggak ada sinyal. Gitu. Ya kan? Jadi makanya kalau adik-adik ke sini sekarang tuh sudah beruntung, sudah ada 4G, sudah bisa kakak sekarang sudah bisa Zoom meeting dengan kalian. game. Sama sekali. Ya, bisa main game, sudah. Kiranya main game. Aku disita HP-nya. Kasihan. Kasihan. Kalau HP-nya disita, prank ya. Aku disitak laptopnya. Kalau kasihan. Ya. Mute. Oke. Kalau laptopnya diambil, prank ya. Oke, kita lanjut ya, sayang Haura. Kita lanjutkan ya. Wah, keren banget. Ini kira-kira apa ya? Boleh Kak Gita menjelaskan kan? Ini namanya wayak. Wayak ini adalah gugusan kepulauan yang ada di daerah di Raja Ampat tapi di belakang, di Raja Ampat Utara. Jadi wayak ini merupakan salah satu destinasi favorit juga di Raja Ampat. Kalau dari Waisai itu kurang lebih 5-6 jam perjalanannya menuju sampai di Wayak. Nah, yang dilihat apa aja sih di Wayak? Yang pertama ini gugusan Kapul. ya. Gugusan batu-batu karang seperti ini. Ini seperti ini. Terus juga selain itu di sana juga ada kampung-kampung wisata yang bisa dikunjungin. Tapi biasanya kalau orang datang ke Wayak itu cuma buat lihat ini aja, lihat gugusan kepulauan ini. Gugusan batu-batu kars ini yang umurnya itu udah jutaan tahun yang ada di sana. Lanjut ya. Oke, ini Pianemo. Siapa yang tahu soal Pianemo? Enggak, cuma pernah lihat doang di Google. Masih. Masa kamu nggak tahu sih? Dengernya piano sama Nemo dicampur jadi Pianemo. Beda dong, Wihdi. Piano itu ya piano, Nemo ya Nemo. Jadi Pianemo. Pianonya Nemo. Jadi gini, Bapak Presiden kita sudah pernah ke Pianemo waktu tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, 2016, 2017 kalau nggak salah waktu itu sudah pernah ke sana. Nah, Tutupnya jam 5, teacher. Di itu jam 5 sore. kenapa, Sayang? Jam 5 kah itu tutupnya? Ah, tidak. Tutup dia, 5 sore. dia nggak ada tutup-tutupan. Dia kan ya dia Closes. 24/7. 7 lah. Pulau, mana pulau tutup? Emang ada pulau tutup? Pulau ditutup mahal. kalau pulau ya, waktu kemarin awal-awalnya pandemi, awal-awalnya corona, semua pulau yang ada di Kepulauan Raja Ampat itu ditutup, termasuk kepulauan penduduk. Jadi kita tidak bisa ke pulau-pulau lain, tidak bisa. Gitu selama kurang lebih 2-3 bulan. Setelah Raja Ampat masuk zona hijau, baru mulai dibuka, baru kita bisa jalan. Gitu. Zona merah lagi. Kak Gita di situ bisa camping nggak, Lica? Kak Gita di situ bisa camping nggak? Bisa dong. Kalau di Pianemo bisa camping, tapi harus izin dulu ya. Nggak bisa. Nah lo. Nggak bisa langsung ya? Langsung aja terobos. Masuk penjara. Malah. Robos aja lah. Nanti kalau ada apa-apa diomelin deh sama orang kampung. Jangan dong. Ya, kasihan. Oke, mau mendengarkan lebih lanjut tidak tentang Pianemo ini?
Oke, kalau mau tapi kita dengarkan lagi yuk. Kak Gita akan menjelaskan tentang Pianemo. Silakan, Kak. Ya, jadi Pianemo ini dia sama seperti wayak, bahkan Pianemo ini punya julukan disebut dengan mini wayak karena dia punya gugusan batu karangnya itu hampir sama persis dengan wayak, cuma jumlahnya agak lebih sedikit. Dan destinasinya ini, lokasinya ini jauh lebih dekat dibandingkan wayak. Kalau wayak tadi saya bilang sekitar 4 sampai dengan 6 jam. Kalau Pianemo ini kalau dari Waisai atau dari kampung saya ini, dari Arborek ini kurang lebih 1 jam. Jadi lebih dekat ketimbang wayak. Makanya Pianemo ini jadi salah satu lokasi favorit juga. Biasanya kalau turis-turis datang, mereka ke Pianemo ini. Nah, di Pianemo itu ada apa aja? Di sana selain ada foto biasalah, kalau misalnya mereka foto-foto seperti ini, tapi mereka yang diving. Nanti setelah ini, setelah presentasi ini, kakak akan share dua video, yang satu video kakak diving di Pianemo, dan satu lagi diving di Citrus. Jadi langsung kita masuk ke underwater ya. Jadi di Pianemo ini beberapa lokasi diving, lokasi menyelam juga banyak terdapat di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik suka untuk lihat keindahan bawah laut, bisa lihat di sini atau di sekitar Arborek juga udah bagus banget di sini. Oke, next ya. Jernih. Nah, ini kakak punya kampung namanya dan Arborek. ya, Kok tahu? Kok tahunya nggak ada? Ini pulaunya sebenarnya dulunya itu besar ya, tapi tidak. Pulaunya ini sebenarnya seperti ini sudah. Ada yang bisa tebak nggak pulaunya ini besarnya berapa? Ada yang bisa tebak? 15 cm, 15 cm, 5 cm. Pakai rasio. 100 kilometer. 2 kilometer. 2 kilometer. 800 meter. 800 meter, enggak. Oke, di YouTube-nya Arborek itu besarnya hanya 7,2 hektar. Baru mau bilang. Tadi aku jawab 5 hektar. Sedikit lagi ditambah 2 hektar lagi. Jadi 7,2 hektar. Jadi kalau misalnya kalian sampai di Arborek, kalian jalan-jalan itu cuma kurang lebih sampai 15 menit aja. Nah, Arborek ini menjadi salah satu destinasi favorit juga, tapi juga menjadi kampung wisata terdepan di Raja Ampat. Kenapa? Arborek ini waktu tahun 2017 dia menang lomba kebersihan tingkat kampung se-Papua Barat. Jadi bayangin dong lokasi, dia kampung yang kecil seperti itu, dia bisa menang lomba kebersihan tingkat kampung se-Papua Barat. Papua Barat tuh kampung banyak loh. Dan dia bisa menang juara 1 lagi. Terus juga di tahun yang sama, di tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Indonesia Sustainable Tourism Award dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kategori pemanfaatan pariwisata di bidang ekonomi. Dan tahun 2019 mendapatkan penghargaan lagi, kali ini penghargaannya Honor Award untuk kategori kampung berbudaya gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya soal Arborek, ada apa dan kenapa bisa menang, kakak kalau misalnya nanti masih sempat ada waktu, kakak coba share video soal Arborek. Jadi di Arborek ini kita ibu-ibu banyak yang bikin kerajinan. Jadi kerajinannya ada kerajinan anyaman, ada yang anyaman tas dari pandan, terus juga untuk lokasi diving juga banyak. Nah, salah satu yang menjadi titik menarik untuk Arborek adalah Arborek ini menjadi lokasi cleaning station untuk parimanta. Siapa yang pernah dengar parimanta? Parimanta itu hewan mamalia laut. Ikan pari terbesar di dunia. Iya. Apa? Ikan apa? Ikan pari terbesar di dunia. Betul nggak ya? Belum. Nah, Pari ada terbesar. 2 Ikan pari terbesar. Lebih tepatnya gitu. Bukan hewan mamalia terbesar. Hewan mamalia terbesar adalah masih paus. Paus biru. Pari itu bukan mamalia, dia itu masih ikan. Apa itu?
Apa yang ikan? Manta? Manta itu namanya Mantap Mama Leca. kan, bukan bertelur. Jangan tahu dulu makanya. Manta itu melahirkan dia bukan bertelur. Dan memang ukurannya besar. Nanti kakak cerita di sini. Ya Oke? aku lihat. Ada yang Manta mau itu ovovivipar kan? Manta, ya. Tapi dia melahirkan. Dia kalau dia itu bisa hamil. Dia kalau hamil itu orang-orang hamil di perut, dia hamilnya di punuk di belakang. Jadi kalau ngelahirin itu dia langsung bentuk manta, melahirkan seperti mama melahirkan kalian. Gitu. Langsung jadi manusia. Dokter. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya soal arborek? Ini dulu. Saya teacher, saya. Ya, siapa? Raihan Naya. Ata, Mister Ata. Sabar, Ata dulu. Baru Oke, pergantian ya. Ata dulu ya. Silakan Ata mau bertanya tentang arborek ke Kak Gita. Ya. Ini ada excitement dari Gita Anastasia. Apa itu? Haura, Tidak tunggu ada, ya. Haura tunggu ya. Haura fokus dulu. Ata dulu ya yang bertanya ya. Itu di Ngomongin apa tuh? Siapa nih yang Silakan Ata. itu di Ata, silakan. Iya teacher, itu di sekeliling arborek itu apa itu? Yang Yang putih-putih biru ya? di ini. Oke, yang biru Iya, yang yang biru-biru di Oke, itu yang di pinggir-pinggir ini substratnya pasir, ya kan? Pasir, tapi ini karang. Ini semua gugusan karang sekelilingnya arborek ini. Ya, sekelilingnya arborek ini semuanya gugusan karang, terumbu karang. ini dulu. Jadi agak dangkal gitu ya, Cer? Ya, betul, agak dangkal, tapi pas kalau kamu lihat dari mulai kan dia kan beranjak dari mulai putih sampai ke biru kan? Nah, itu berarti Iya. mulai dalam, gitu. Ada yang tanya lagi? Kukira dulu pulau gede terus tenggelam. itu kira-kira berapa orang gitu di sana di arborek? Ada iya. kurang lebih 54 kepala keluarga, jadi kurang lebih 300-an orang. 300-an orang yang hidup di sini. Tapi kalau itu kan jumlah yang terdaftar. Kalau yang tinggal di sini ya cuma setengahnya lah, karena setengahnya kan ada yang sekolah, ada yang kerja di kota gitu. Kalau mau lihat mereka datang semua nanti pas Natal. Gitu, pas Natal nanti mereka datang semua. Rame nanti kampungnya. Gitu. Di sini juga di arborek ini ada juga sekolah loh. Ada SD 1 loh di sini, SD Impres. Wah, Iya, ada SD-nya, ada PAUD-nya di sini, terus ada Namanya aja udah impres. ya, ada SD, Pulaunya, ada pulaunya PAUD, juga impres. ada apa posyandu, terus juga ada apa lagi kantor desa sama seperti tempat yang lain. Seperti di kota juga ya? Iya, seperti di kota. Cuma bedanya kita yang di arborek ini kalau mau makan, kalau mau beli sayur itu kita harus ke kota, harus nyebrang. Bayangin. Makanya saya bilang anak-anak di kampung itu di sini kalau misalnya kita main, kalau kalian main di sini, kalian akan kaget anak-anak di sini bisa survive, bisa mau cari makan, tinggal mancing. Ting 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 ting. ya hari ini ada Anak kecil bisa mancing. Waduh, anak kecil bisa main. aku mau nanya dong, Kak, hari ini ada nggak bisa, aku nggak bisa mancing, tapi Apa-apa nanti diajakin. Baby berenang. Wah, Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, enggak. Ya, silakan. di ya. nah kalau arborek itu kan berapa jam gitu loh, berapa jam? Dari Waisai itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam kalau naik speedboat. 1,5 jam. Lama. Ya, 1,5 jam. Oh. Dari Waisai ke sana. kalau dari misal Oh, kalau dari ini itu. Oke, yang Arya, lainnya boleh jangan mainin di-mute sayang. Arya Cer mainin mic kayaknya.
Sudah? Sudah tidak ada yang tanya lagi? Tidak. Oke, lanjut. Ada pertanyaan, ada excitement lagi. Tidak ada Haura. Haura fokus dulu ya, Nah ya, sayangnya. Oke, sekarang saya mau cerita soal biota yang terdapat di Raja Ampat. Itu apa? Nah, apa, Anastasia? Biota itu apa? Biota itu makhluk hidup. Makhluk-makhluk hidup yang terdapat biota. Biota itu makhluk hidup khas yang terdapat di Raja Ampat. Ini apa? Burung cendrawasih. Nggak tahu. Kalian Nggak tahu. Burung. Mirip. Tahu. apa yang Bukannya jawab? burung. Iya. Bird. Penting Ah, bisa terbang. Burung kuning, oren putih. Pokoknya burung, ya. Pokoknya burung. Punya burung lah. Terbang ya, yang bisa terbang. Punya burung. Cendrawasih. Jadi kalau di Raja Ampat ini Oh, si sendiri, jantan. ya kalau yang ini, kalau yang ini yang jantan, yang betina itu yang hitam. Jadi kalau di Raja Ampat ini sendiri ada terdapat kurang lebih 10 hingga 12 jenis burung cendrawasih dan burung-burung lain. Kalau kakak dulu waktu di Jakarta tahun 2009 sampai dengan tahun 2008 sampai dengan 2011 itu kakak ikut gabung di JAAN, Jakarta Animal Network. Nah, JAAN ini proyeknya salah satunya adalah konservasi elang bondol. Pernah dengar elang bondol? Pernah. Brahmini. Tapi nggak pernah lihat. Tadi elang apa? Pernah dengar tapi nggak pernah lihat. Itu salah satu lokasi konservasinya ada di Pulau Kotok di Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya kan? Nah, pas Pulau kesana, 1000 ternyata 900. kita mencoba untuk mengkarantina elang-elang bondol yang ditangkap oleh orang, terus dibawa ke rumahnya, ada kondisinya sedih deh. Ada yang dipatahin sayapnya, ada yang kakinya, ada yang Ada yang dikakuin. supaya burung ini dia nggak Pokoknya brutal. terbang gitu kan. Nah, pas kakak kemarin, ya pas kakak ke sini ke Raja Ampat, elang bondol yang ada di sini itu banyak sekali. Dan mereka semuanya bebas. Mereka tidak ada yang diikat, tidak ada yang ditangkap sama orang-orang sini. Jadi bahkan kadang kalau kakak duduk di pantai, mereka suka ada di pantai gitu. Padahal ya kakak kayak gimana ya? Di Jakarta kita berusaha untuk menjaga, di sini tuh bebas-bebas aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau kamu sudah besar, bilang sama orang tua kalau misalnya punya kesempatan jalan-jalan ke sini supaya bisa lihat biota-biota yang ada di sini. Wah. Terus juga di Raja Ampat selain ada burung ini, juga ada burung cendrawasih, juga ada ini. Siapa yang tahu ini tadi? Siapa yang tadi ada nanya kan? Yuk. Iman. Black tip reef shark. Iya, black tip reef shark. Oke. Kakak cuma ambil foto satu aja contoh. Ya. Jadi black tip reef shark ini juga ada banyak terdapat di Raja Ampat. Bukan hanya jenis ini saja. Kalau misalkan kalian browsing, ada white tip shark, terus juga ada ini. Nah, apa ini? Mantare. I like mantare. They are cute. Mantare. Teacher. Kak. Aku mau nanya tentang mantare, Kak. Ya, tar dulu, simpan dulu pertanyaannya. Tidak. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Apa di sini yang sudah Oke, sabar dulu. Silakan mendengarkan kembali apa yang akan disampaikan oleh Kak Gita. Mohon bantuannya untuk di-mute ya, Nak ya. Terima kasih. Silakan, Kak. Jadi hiu ini yang pertama dia dilindungi, ya kan? Kenapa dilindungi? Karena dia karena dia adalah posisinya segitiga seperti ini di ekosistem kelautan, dia posisi ada di paling atas. Kenapa di paling atas? Karena mereka adalah predator utama. Di atas rantai makanan ya. Betul, pinter. Jadi dia paling atas. Kenapa dia sangat kenapa dia posisi ada di paling atas? Karena dia membantu ekosistem laut, membantu rantai makanan yang ada di laut untuk memakan ikan yang sakit. Supaya terumbu karang, supaya laut-laut yang ada di sekitaran ini bisa tetap sehat.
Kalau yang dimakan, karena kalau misalnya gini, kalau misalnya logikanya ya adik-adik, kalau misal kalian ditawarkan orang untuk makan sup ikan hiu, berarti kalian makan ikan hiu yang apa? Yang sakit, kan? Betul. Ikan hiu yang sudah terkena penyakit. Kalau yang dibilang katanya, ikan hiu bisa buat obat, itu bohong. Belum ada hoax-nya. Belum ada apanya, belum ada Hasil riset soal kesehatannya itu belum ada. Belum terbukti secara klinis. Oke. Jadi kebayang misalnya gini, ini sekarang rantai makanan seperti ini. Hiu di paling atas. Anggaplah hiunya nggak ada. Hiu ini makan misalnya ikan tenggiri. Ya kan? Otomatis kalau hiu nggak ada, ikan tenggirinya makin banyak nggak? Makin banyak jadi nanti saat laut penuh. Terus nanti overpopulasi. Ke bawah makin over, makin over. Bahaya nggak buat terumbu karang? Gitu. Jadi kita harus menjaga si hiu ini, harus tetap hidup. Tidak boleh ditangkap, tidak boleh diburu, dan tidak boleh, yang penting adalah tidak boleh dimakan. Karena kandungan merkuri di bawah kulitnya ikan hiu. Makan? Iya, ada loh yang makan, dan itu nggak boleh. Jadi kalian kalau kulit ikan hiu di bawah kan berminyak ya, itu banyak mengandung merkuri. Tapi ada yang siripnya yang dimakan. Betul, memang siripnya banyak yang makan sebagai siripnya, badannya, apanya lah, minyaknya segala macam. Nah, kandungan merkuri ini adalah kandungan pemicu kanker. Nah, itu harus hati-hati. Jadi tidak boleh dimakan ya. Tidak boleh kalau ada yang kira-kira ada yang jual segala macam, terus ada orang, kalau kamu punya mama, punya papa, ada yang cerita begini, aduh Bapak, itu kan hiu itu dilindungi, tidak boleh. Ya, kalau ditanya kenapa harus dilindungi? Karena mereka itu sebenarnya membantu rantai makanan atau proses ekosistem yang ada di laut. Jadi nggak boleh dimakan. Kalau misalnya nanti habis, terus yang makan ikan sakit siapa? Kita dong. Bener nggak? Iya. Benar. Tapi kan Nanti kita yang jadi sakit. Betul. Pinter Ijas, betul. Nanti akhirnya kita yang sakit. Karena ikan sakit nggak ada yang makan nih. Hiu itu hebat loh. Hiu itu dia bisa merasakan detak jantung seseorang kalau dia dalam keadaan takut dalam radius kurang lebih 1 sampai dengan 2 km. Jadi kalau misalnya kita di laut nih, kalau misalnya kalian nonton film Jaws, filmnya kayak gitu-gitu, itu bohong itu. Itu terlalu bikin kalian takut. Jadi kalau misalnya kita animatronic. Kalau misalnya pas lagi berenang terus kalian agak feeling deg-degan atau apa, mereka udah rasa, tapi mereka tahu kalau itu bukan ikan. Atau bahkan misalnya ketika dia lagi berenang dekat terumbu karang, terus dia dalam misalnya depannya dia ada 100 ikan kecil-kecil, terus ada satu yang sakit, dia tahu, dia akan kejar ikan yang sakit itu untuk dia makan. Gitu. Itu hebat toh hiunya. Kenapa hiunya ngejar yang ikan sakit doang, Tica? Bukan ikan yang Karena itu Bukan makanan ikan yang sehat. bukan. Mereka mau sakit karena gini. Karena mati. Karena mau meninggal. Nah, karena ikan yang sehat ini adalah ikan yang aktif dan ada saya lupa nama zatnya apa, tapi yang tidak bisa dimakan pada saat si hiu ini dia mau menangkap ikan yang sakit. Karena kalau ikan yang sakit kan dia udah kondisi udah lemah, ya kan? Jadi lebih gampang ditangkap. Pada sering gitu. Tapi kalau ada manusia yang sakit berenang juga dimakan ya? Wah. Iya. Ya kan nggak boleh berenang kalau orang sakit. Orang sakit tuh kalau kan hiu bisa ini detak jantungnya, jadi bisa mengetahui. Enggak dimakan. Kakak pernah kok kondisi menyelam kakak lagi sakit. Tapi kakak nggak kenapa-napa. Aku nggak pernah nyelam sih. Ya udah Kak, deketin hiunya Kak. Ya, Hiu juga bisa. Pada dasarnya gini, hiu atau apapun yang ada di laut itu, kalau kalian tidak sentuh, kalian tidak ganggu, mereka tidak akan menyerang. Ya, benar nggak? Betul. Kalau diganggu baru dia Oh, kamu ya? Baru dia med. Manta ya. Next, soal manta. Oke. Ini namanya parimanta. Jadi kenapa Raja Ampat lokasi Raja Ampat itu cukup spesial untuk parimanta?
Karena satu-satunya lokasi di Indonesia, perairan di Indonesia, yang memiliki 2 jenis manta, itu hanya di Raja Ampat. Jadi ada 2 jenis. Yang ada Manta Oceania sama satu lagi lupa. yang pertama adalah Oceanic manta, ya. Yang kedua adalah apa? Ada yang ingat? Wow, ada stingray. Aku belum lihat stingray. Kalau stingray itu belum. Stingray itu adalah jenis pari terkecil. Nah, manta adalah jenis pari terbesar setelah mobula. Oke. Jadi manta ray ini ada 2 jenis. Yang pertama tadi oceanic, betul. Dan yang kedua adalah reef manta atau manta karang. Oceanic ini ukurannya jauh lebih besar. Padahal kalau menurut kakak, reef manta ini saja sudah besar. Kalau oceanic itu ukurannya bisa mencapai kurang lebih 8-9 meter. Teacher, yang Oceanic Manta Ray itu yang ada di akuarium Jakarta itu ya? Nah, itu kakak belum pernah ke akuarium itu. Kakak tidak tahu apakah itu oceanic atau reef manta atau mobula. Tapi sebenarnya tidak boleh sayang, tidak boleh ditangkap. Kasihan kalau mereka ditangkap nanti mereka jadi kayak apa ya, stres ya, karena kan mereka biasa di laut toh. Kalau misalnya ditangkap, ya. Tapi akuariumnya sama banget kayak di laut. Iya. Mirip Ternak, super. kalau yang hasil ternak Ya. Nggak ada. kayak yang sakit terus dibawa di situ untuk dirawat terus dibalikin lagi kayak gitu. Kayak Itu mah bukan dimasukin akuarium. ya kan sama aja akuarium. Akuariumnya itu Tapi bukan untuk di akuarium itu. Ya kan? Coba kamu bayangin kalau kamu jadi manta, terus sekarang di situ belum ada pengunjung karena sekarang corona. Mereka mau makan apa yuk? Plankton. lantang. Harusnya mereka makan Plankton, the evil weird guy in SpongeBob. Musuhnya SpongeBob. Makan spons. Iya, musuhnya SpongeBob. Plankton kan? Jangan. Kan lucu. Jangan. Jadi pari manta ini mereka makannya adalah plankton. Plankton atau apa ya kalau kita bilang jellyfish, ubur-ubur kecil-kecil itu. Nah, kalau misalnya mereka cara makan mereka ada 3, ya. Ada yang surface feeding, jadi yang makannya di atas. Ada yang middle feeding, jadi dia makannya sambil barrel roll gitu, sambil putar, sambil kayak seperti ini. Terus yang ketiga ada yang bottom feeding, jadi makannya ini pasir, jadi dia di atas pasir itu, mulutnya besar. Jadi reef manta ini ukurannya yang paling kecil ketika mereka baru lahir aja, mereka ukurannya 1 sampai dengan 1,5 meter. Itu yang paling kecil. Gede ya. Kamu bayangin deh, 8 meter itu berarti sama juga 8 orang ukuran orang dewasa ukurannya. Nah, dia punya tangan orang dewasa kamu susun, nah itulah yang disebut dengan oceanic manta atau giant manta. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Nope. Aku. Pernah ketemu nggak, Kak? Aku, Kak. Siapa tanya? Oke, tadi Faiz pertama. Coba Faiz Faiz mau bertanya apa? Setelah Faiz baru Mehdi. Pernah nggak ketemu sama ikan itu? Apa saya ulangin? Suaranya putus. Pernah nggak ketemu sama ikan Manta pari ray. itu? Jelas pernah dong, hampir setiap hari. Wadaw. Wah, seru dong. Seru, nanti ada videonya sayang, ada videonya. Kalau lihat manta. Kak, Ya, Mehdi, tanya apa? Kak, nama ikan yang di bawah Manta Ray itu apa sih? Kak? Yang nempel ya, ini disebut Iya. dengan remora. Remora itu dia seperti Bisa di ikan Makan hiu kan? kotorannya itu. Remora ya. ya, Remora kan nama film. secara bahasa saintisnya, bahasa ilmiahnya itu disebut shark sucker. Jadi karena dia badan manta seperti ini badan atau di atasnya itu dia kayak nempel gini. Itu simbiosis mutualisme saya. Jadi saling Simbiosis. Kayak anemon sama ikan buntal. ya, tapi kalau ikan buntal sama Nemo kadang mereka suka musuhan. Kalau ini mereka enggak, mereka saling menguntungkan. Kamu lihat nggak? Ini ada yang ikan kecil-kecil di kanan di dekat matanya mereka. Iya, ada. Iya. Ya, ikan yang kecil-kecil ini fungsinya adalah mereka untuk membersihkan, mereka punya manta punya kotoran. Jadi kayak seperti yang di bawah ini,
yang di bawah yang tadi Mehdi tanya, remora, itu dia bukan cuma nempel, tapi dia juga ngebantu ngebersihin. Udah gitu, dia numpang nih. Kalau misalnya Manta dia berenangnya jauh, dia numpang. Daripada gue capek-capek berenang, gue numpang deh sama lo. Udah dia numpang. Dia ikut dia berenang jauh. Begitu. Nah, Tanya, Bos juga. Kak, aku mau nanya lagi. apa? Tanya Mantarei di mana? Apa? Matanya Mantarei. Yo, di mana Itu yo? tuh yang kecil itu tuh, yang Oh, di dekat mulutnya. Itu bukannya hidungnya? Nih, Mantare ada sini nih. Mantare. Nih, Yang hitam itu? Ya, itu tuh. Nah, Kamuflase. Background itu. matanya miring. Ya, ini makanya kakak ngambil fotonya foto yang warna Hitam. matanya putih. Kalau yang hitam, semuanya hitam. Nggak kelihatan. Kalau nggak salah ada yang warna pink ya. Kak, aku pengen tanya. Ya, yang Ada. yang bawahnya pink itu. siapa yang tanya tadi? Nawaf. Ratu. Ya, Ratu. Ini termasuk langka atau enggak, Kak? Kalau dibilang angka, iya. Dilindungi, ya. Dari mulai sejak tahun 2016, sudah mulai ada peraturan konservasi yang melarang penangkapan, pemanfaatan dari pari, jenis apapun. Jadi tolong adik-adik kamu yang di sana, yang di kota, kalau misalnya jalan ke supermarket, kalau ada yang jual ikan pari, bilang, Pak, ini dilindungi loh. Kamu tahu ikan pari kan yang biasa mereka jual tuh? Ya, yang pengen Pas, banget. pas atau umur 4 tahun pernah lihat itu, teacher. Terus ada yang Oh, di Sawinija. dunia itu Mereka Kita di Sukomindo, banyak banget. Sama itu sebenarnya nggak boleh, Dek. Karena ikan pari itu sudah mulai dilindungi dari mulai jenis yang ikan pari itu sampai yang pari manta ini. Jadi barang siapapun kalau ketahuan dilaporkan, mereka bisa dapat hukuman. Gitu. Terus industrinya gimana? Apanya, sayang? Kan misalnya kayak orang yang jual mantarenya itu kan ada industri gitu, industrinya gimana? Nah, ada industri berarti ada demand, ada permintaan. Nah, mumpung dari kalian-kalian ini yang di kota, kalau kalian tidak minta untuk makan daging pari, daging hiu, dan lain-lain, pasti tidak akan ada industrinya. Betul nggak? Sekarang kalau kamu mau jualan, kalau misalnya nggak ada yang mau minum es, ngapain kamu jualan es? Ya kan? Nah, kalau sekarang ini, kalau kita mau larang orang untuk stop jualan pari, stop jualan hiu. Tapi kalau masih ada permintaan, sekarang karena gini, pasar terbesar Indonesia untuk menjual ikan pari, pari itu yang dimakan, dia punya gills ya, dia punya insang yang di bawah ini, yang ada remoranya itu adalah pangsa Cina, pangsa orang-orang Cina. Mereka banyak memakan gil-gilnya ini, banyak alasannya sih digunakan untuk obat, padahal tidak ada efek klinisnya, bukti klinisnya itu belum ada sama sekali. Usir, ya kasihan. Kakak sendiri pernah lihat ikan pari manta yang sebesar ini di waktu itu di Lombok, mereka digantung sama tukang mancing di sana dan mereka dipotong. Kakak cuma bisa nangis doang. Dan kakak tanya, emangnya di Lombok ada pari manta? banyak. Kan kalau misalnya dari data yang kakak punya untuk data migrasi pari manta itu dari mulai ujung Indonesia sampai ujung Indonesia mereka ngelewatin sebenarnya. Tapi yang paling banyak dilewatin itu adalah daerah Bali, Nusa Penida, Lombok, sampai ke Raja Ampat, ke Papua terus turun sampai ke daerah Sulawesi itu ada. Cuma yang terbesar itu ada di daerah Raja Ampat. Gitu. Komodo juga ada. Gitu. Jadi kalau mau lihat Raja Ampat, kalau mau lihat pari manta datang ke sini. Atau lihat ke Google. Aku pernah ke Labuan Bajo. Nah, di Labuan Bajo juga ada banyak di sana. Gitu. Oke, next ya. Nah, Belum pernah kemana-mana. Beyong. Apa tuh? Wobeyong. Wobeyong. Apaan tuh? Wobeyong. Oh, kayak belut. kok belut? Hiu. Kayak belut. Hiu. Terus apa dong? Seperti Indonesia Wobeyong. kita ketemu belut kan di ini Hiu grass. wobeyong. Oke, sudah. Beyong, hiu. Yang lain mute.
mute, yang lain mute. Sekarang Mikael, apa Mikael? Hiu Wobeong. Wo Begong, pakai G. Kamu tahu dari mana? Google ya? Buku. Ah, dari buku, pintar. Buku apa? Buku tentang hiu, pinjam dari sekolah. Pintar. Jadi Wo Begong ini adalah salah satu jenis hiu yang banyak terdapat di Raja Ampat. Wo Begong ini kalau nama ilmiahnya disebut dengan Tasselled Wo Begong. Jadi hiu karpet masuknya. Kalau yang menyelam terus belum pernah lihat hiu ini pasti nggak akan tahu kalau ini hiu, ya. Jadi kenapa disebut hiu karpet? Karena memang posisinya dia seperti karpet. Dia udah begini aja, tidur aja di kamar. Tadi Ya. itu hitam. Gitu. Tadi. Dan kalau Saya makan punya pertanyaan. mereka makan ikan-ikan kecil sama terus udah gitu juga plankton, terus udang-udang itu yang mereka makan. Kamu lihat nggak mereka kalau ini ada kumis-kumisnya? Kumisnya lucu ya? Tapi kamu jangan sekali-kali nyentuh dia punya kumis. Karena kumis itu adalah, ya betul. Kayak Kumis-kumisnya itu karang. sama seperti kucing, sama seperti anjing. Jadi menjadi indera perasa. Jadi mereka tahu kalau misalnya kesenggol dikit mereka bisa gitu. Hantam, bisa hantam. Mereka nggak akan melukai kok, cuma kayak Hantam ya, langsung. Ya. yang penting jangan disentuh. Gitu. Kalau disentuh, Jangan. Kalau disentuh, Makan tangannya. Mati. Jadi kalau disentuh, Dimakan. hilang. Nah, dimakan. Hilang. makan. Sentuh sama dengan hilang. Tulangnya doang. Ya, ada yang mau tanya? Matanya di mana? Ayo, mata sekarang tebak matanya yang mana? lagi. Matanya di situ, di sebelah Dari mata sih. ekornya. Di situ. Ada lubangnya. Di situ. Agak enak. Nih, mana Miut, Anu, Nek? miut. Di situ yang putih-putih. Oke, Oke, karena waktunya juga sudah mulai sudah akan berakhir ya. Jadi mungkin Kak Gita bisa melanjutkan dulu agar nanti jika ada pertanyaan bisa ditampung terlebih dulu, Kak. ya. Baik, silakan. Ini matanya ada di sini. Ini matanya. Ini matanya. Ye, aku benar berarti. Ya, bentar. Itu. Sekarang kakak mau share video, ya Ibu Guru, cepat saja share video. Habis itu baru nanti kakak kasih pertanyaan ya. Oke? Semuanya harus di-mute. Oke. Kita nonton video dulu. Nonton video yang ini. Teacher, saya lapar. Share screen-nya nge-freeze. Videonya? Nggak ada, Cer. Nggak ada, Cer, nge-freeze, Cer, Cuman share suaranya. screen-nya. Kak, cuman suaranya, Kak. Suaranya tadi. Nah, iya, suaranya doang. Iya, suaranya doang, Kak. Cuman suaranya doang, Kak. iya, Ada screen-nya. Sabar. Ada gambarnya nggak? Tuh. Assalamualaikum. Nggak ada. Ada. Adanya di folder. Belum ada. Nge-freeze. Adanya Belum ada. folder. Coba. Tapi ada Adanya folder. Kayak folder file. Ya. Coba. Tak coba dulu. Tadi bisa sih. Iya, sambil sabar menunggu video dari Kak Gita. Jika nanti ada pertanyaan dari Kak Gita, maka silakan diingat-ingat dulu. Diingat-ingat dulu ya. Iya, sebentar lagi. Ini sebenarnya waktunya istirahat, tapi karena kalian banyak sekali yang antusias dengan cerita dari Kak Gita, jadi nanti kita bisa tambah dulu waktunya sebentar sambil menunggu video dari Kak Gita ya. Juga jika ada yang mau bertanya juga, nanti silakan disimpan dulu pertanyaannya. Sekarang kita dengarkan video dari Kak. Kita tonton video dari Kak Gita.
Kok play Nemo? Sudah Kak Gita. Tapi tidak ada suaranya ya videonya Kak Gita ya? Iya, nggak ada suara. Nggak usah pakai suara, gambarnya aja. Oke. Kedengeran dikit. Wah, ada hiu. Gak usah komen. Bule. Owo. Iwi. U. Acung. Sudah. 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 Keren sekali. Sudah. Itu tadi Kak Gita ya yang menyelam ya? Pingpol. Ada saya, ada teman-teman Mania. gitu. Itu tadi yang di perahu siapa, Cer? Itu Siapa? saya, ada tamu-tamu. It's bule. Boleh. Aku lihat. Kenapa? Natasha Apakah masih ada lagi videonya, Kak? Ya, satu lagi videonya sebentar ya. Baik. Udah Sambil menunggu satu video lagi, kita tunggu ya videonya ya. Bagi yang punya pertanyaan atau bagi yang ingin mendengarkan pertanyaan dan ingin menjawab pertanyaan dari Kak Gita, nanti silakan diingat-ingat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gita dari tadi mengenai Raja Ampat. Oke. Belum kelihatan Kak Belum, lagi di videonya. Baik. Oke, yang lainnya boleh menyiapkan ya jika punya pertanyaan-pertanyaan ya. Ini nanti video yang akan aku share itu adalah video yang menyangkut pertanyaan dariku. Oke, tadi ada 2 video kan? Jadi dua-duanya itu ada menyangkut pertanyaan yang dari awal sampai, kalau yang merhatiin, kalau yang dengerin awal dari awal sama yang mau terakhir ini pasti bisa jawab. Oke? Pertanyaan aja. Oke? Aku share ini cepet banget nih videonya soalnya. Sabar ya. Aku cek dulu. Kita di rumah lagi deh, Kak. Kenapa sih? Bisa ada nggak gambarnya? Kenapa sih kita Oke, boleh yang lainnya di mute sayang. Jadi mungkin bisa juga dengan kita banyak yang unmute juga bisa mempengaruhi jaringan yang akan masuk ya. Kok freeze? Sepertinya nge-freeze ya, belum ada video. Baik, mungkin
ada yang ingin mulai bertanya, boleh saya tampung pertanyaannya. Karena ini waktunya sudah habis sebenarnya, tapi kalau mau bertanya diberi kesempatan yang belum pernah bertanya sama sekali ya, silakan. Tadi Mehdi sudah, kemudian Atta juga sudah, Faiz juga sudah, lalu siapa Mika juga sudah. Bahkan Mika banyak sekali informasi-informasi juga mengenai Raja Ampat. Mungkin teman yang lainnya ada yang ingin bertanya, silakan. Diberi kesempatan 2 orang yang bertanya ya nak. Silakan. Ada yang mau bertanya? Teacher, kalau yang udah boleh keluar gak? Nanti Oh ya? belum, kan kita akan ada refleksi dulu ya. Oke, Ada Cer. refleksi dengan aplikasi Menti, dengan Teacher Lia ya. Jadi apa Oke. yang kita dengar, apa yang kita tonton tadi, kalian tahu dan kalian punya pengetahuan yang kalian bisa simpan di aplikasi Menti nanti. Baik, Kak Gita bagaimana, siap Kak? Can I eat, Miss? I'm hungry. Siapa yang mau tanya tadi? Adakah yang mau bertanya? Iya, aku. Oke, Haura mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gita hari ini? Iya. Ya. Oke, silakan. Ada perahu, ada binatang yang di laut, ada laut, ada pulau. Haurat mau tanya apa sayang? Tentang pulaunya. Iya, pulaunya yang Pulaunya ada mana? banyak binatang. Oh, di pulaunya ada banyak binatang nggak? Tidak kakak, gitu ya? Ya banyak. Iya, ada binatang di pulau kakak. Oke. Banyak sekali. Now, Ya. ada binatang, Ya ada kuskus, ada kukus, ada ada hiu, ada stingray yang besar. ya, Oke. That is looking weird. ya. Bukan saya, Haura, itu bukan stingray sayang, beda. Kalau stingray itu yang kecil. Kalau yang tadi itu namanya parimanta. Mantare. Atau Mantare. bahasa Inggris ya. Mantare, not stingray, oke? Mantare, Ya. Mantare sekolah. ada Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Haura atas pertanyaannya, sudah dijawab oleh Kak Gita ya. Belum sayang, sebentar saja ya, sebentar lagi. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Jika tidak ada, no. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Gita untuk anak-anak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Gita. Silakan Kak. Nih, kakak kasih pertanyaan, cuma nanti jawabnya adalah yang paling cepat paling cepat ketik di chat ya. Ya, Bu Guru ya, nanti tolong diperhatiin di chatnya ya. Oke. Baik, boleh dibantu oleh Teacher Lia. Silakan Teacher Lia dibantu untuk mengetahui siapa nih chat tercepat nih. Jadi satu pertanyaan ada 3 jawaban. Oke. siap. Pertama, pertanyaannya satu, Chatnya disabled. jawabannya ada 3 ya. Yang pertama, sebut Chatnya masih di ini, Cer, masih di lock. Oke, sabar ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah, Teacher. Oke, yuk. Oke, sip. 1, 2, 3. Sebutkan salah satu pulau terbesar yang ada di Raja Ampat. Silakan. Yang paling cepat. Oke, Arkana Andaru. Arkana Andaru. Salah. Waigeo yang paling cepat adalah stop. Yang paling cepat adalah Bagas. Yang Melalui chat ya, jawabnya yang akan dilihat yang paling pertama dan benar adalah yang melalui chat ya. Oke. Baik, Teacher Lia boleh dilihat Iya, siapakah Bagas. yang pertama dan betul? yang paling Oke, pertama Bagas. betul adalah Bagas. Lainnya masih kurang cepat sayang. Masih ada Maigeo. Salah Oke, betul. Iya. Adalah Bagas Putra Jati. Iya. Mana Bagas Putra Oke, Jati? berarti Bagas ya dapat hadiah dari Kak Gita ya. Bagas, mana kamu? Ya, Oke, teacher. silakan. Mana dong videonya dibuka dong? Mana Bagas? Bagas buka video.
Videonya dibuka, sayang. Udah, Cur. Ya. Oke, nih Bagas yang ganteng. Selamat. Berarti mendengarkan dengan baik dan menyimpan pengetahuan dari Kak Gita dengan baik juga. Selamat Bagas. Oke, apakah ada pertanyaan berikutnya Kak Gita? Ya, tapi ini kakak mau kenalin, kakak punya anak-anak murid juga di sini ya. Wah, boleh dengan senang hati. Teman kita dari Raja Ampat. Jangan kabur, jangan kabur. Tenang, bukan penjahat. Wah, itu dari Surabaya. Iya, halo. Kelas berapa? Oke, boleh Kak Gita Ada diperkenalkan lagu es krim. Ada es krim. Silakan mute dulu. Silakan mute. Kak Gita akan memperkenalkan teman-teman baru kita dari Raja Ampat. Silakan. Ini Valen duduk sedikit. Nah, ini namanya Valen. Dia kelas 1 SMP. Wah, hai Valen. Kakak Valen ya. Kalau kita kan dari kelas 5 SD nih. Valen, it's nice to meet you. My name is Haura. Iya. Iya, oke. Pakai Inggris, Mak. Oke, di mute dulu yang lainnya ya. Sekarang gantian dia Selanjutnya. juga ya. Duduk sedikit. Oke. Wah, pakai bahasa Inggris juga. Ada teman mau tuh. Ada temen Inggris tuh, ada temen Inggris. Suaranya Boleh kecil banget, diulang gak ya? kedengeran. Oke, boleh diulang memperkenalkan dirinya. Wah. Jadi ini kelas 1 SMP juga. Oke. Siapa namanya? Di yang cewek. Ini cewek siapa namanya? Halo, my name is Ines. What did you say? Kurang terdengar Kak Gita. Kurang denger, Cer. Agak. Suaranya kecil soalnya. Itu mungkin mic-nya. Yang lain coba mute dulu ya, tenang dulu ya. Betul sekali, Teacher Eli. Mohon bantuan kalian, anak-anak, untuk mute dulu agar kita bisa mendengarkan perkenalan dari teman-teman kita yang dari Raja Ampat. Yang lain Silakan. dulu ya, kita dengarkan sampai selesai. Hello, my name is Ines. Halo, Sini, Pasca lagi. What's her name? Saura dengarkan dulu ya. Hello, my name is Pasca Palenimara. You can call me Pasca. Halo. Pas. Pasca lah namanya. Oke, mau yang lain sebenarnya tapi ada di luar. Pasta. Sisanya di luar. Oke. Oke, sekarang Wah, pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan kalau pertanyaan terakhir dari saya, cuma mungkin nanti ada satu pertanyaan tambahan dari Bu Guru, satu pertanyaan terakhir dari saya. Tadi kita udah cerita dari pulau ke pulau, ada 4 pulau besar, ya kan? Sebutkan nama salah satu pulau yang meraih predikat kampung wisata. Cepetan, di chat. yeay, ayo cepat. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Gita ya. Kampung tersebut tuh sekarang menjadi tempat tinggal Kak Gita. Betul Kak Gita? Banyak banget. Itu ya jawabannya. Ilona yang pertama, teacher. Iya, bagaimana Teacher Lia? Siapakah yang tercepat menjawab dan benar? Yang benar tercepat adalah Safa menjawab Arborek. Aku salah. Aku salah. Salah. Ada Ilona, teacher. Maaf. Ilona. Ada di atasnya. Maaf. Iya, Baik. Tanya benar. Ilona tulisnya Ardobek. Ardobek. Ya, baik, berarti Ilona yang menjawab betul. Safa juga menjawab betul, tapi lebih cepat yang menjawab adalah Ilona. Baik, sepertinya cukup ya. Ada lagi? Sudah, jadi aku mau sampaikan. Tadi 2 orang yang sudah dapat hadiah itu, aku minta nanti hadiahnya aku kirim ke alamatnya SD Lazuardi aja ya, biar ini. Baik, Kak. Terima kasih Kak Gita. Terima kasih Kak Gita. Oh, keren banget kalian bisa menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gita, berarti menyimak dengan baik. Oke, selanjutnya mungkin ada kesimpulan dari Kak Gita. Silakan Kak. Kesimpulan dari saya cuma satu hal.
kalian harus terus mencintai pariwisata yang ada di Indonesia. Bahwa pariwisata Indonesia tidak kalah dengan pariwisata luar negeri, ya. Kontribusi kalian bagi anak-anak lokal seperti yang tadi itu sangat-sangat penting, apalagi kontribusi kalian khususnya di bidang lingkungan. Jadi jangan sembarangan untuk memakan daging ikan kalau kalian tidak tahu bahwa daging ikan itu ternyata tidak boleh Tadi dimakan. teman barunya namanya siapa? Ya sayang. Namanya siapa teman barunya? Aura, dengarkan teacher dulu ya sayang ya. Sudah ya. Aura. Ingat ya. Terus juga yang paling penting yang kakak harap dari adik-adik sekalian, apa yang kakak sampaikan ini kalian bisa sampaikan lagi ke orang tua kalian, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian bahwa kita wajib melindungi satu yang pertama wajib melindungi lingkungan yang ada di sekitaran kita, jangan injak karang, terus jangan makan daging ikan sembarangan. Juga harus banyak bercerita supaya kita yang ada tinggal di kampung ini, khususnya di kampung wisata karena pandemi ini kita belum bisa hidup normal kembali seperti kemarin. Dan yang paling penting kakak pesan jaga kesehatan ya sayang, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah supaya semuanya sama-sama sehat, ya. Baik, terima kasih Kak Gita, pesan-pesannya, kesimpulan dari Kak Gita luar biasa. Semoga kita semua bisa menjalaninya dengan baik. Utamanya adalah cintai pariwisata Indonesia, lindungi juga lingkungan kita agar kita bisa orang-orang di setelah kita nanti bisa menikmati apa yang menjadi warisan-warisan di lingkungan yang sudah kita nikmati hari ini. Semoga orang-orang yang akan datang juga bisa menikmati dengan baik. Kemudian juga satu lagi, protokol kesehatan ketika kita keluar rumah juga harus tetap kita jaga. Baik, terima kasih Kak Gita.